Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik persamaan garis lurus bagian yang ke-6 yang akan menyajikan materi review persamaan garis lurus yang disajikan mulai dari awal hingga akhir dengan ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada materi review persamaan garis lurus ini nanti kita akan sajikan berkenaan dengan konsep dasar mengenai persamaan garis lurus, bentuk umum persamaan garis lurus yang akan dilanjutkan dengan gradien atau kemiringan garis, kemudian menyusun persamaan garis lurus, dilanjutkan dengan hubungan dua garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus, dan bagaimana kita menggambar grafik garis lurus dari persamaan garis lurus yang diberikan. Langkah-langkahnya akan disajikan di sini. Oke, kita mulai dari konsep persamaan garis lurus ya. Kita review persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sementara kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan benar atau salahnya. Sementara persamaan garis lurus adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan atau persamaan yang terdapat satu atau dua variabel berderajat satu atau berpangkat satu. Jadi sekali lagi, persamaan garis lurus adalah persamaan yang mengandung satu atau dua variabel berderajat satu atau berpangkat satu. Ya. Bentuk umum persamaan garis lurus kalau disajikan secara implisit, AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B tidak sama dengan 0. Jadi dua-duanya dari A dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau salah satu tidak sama dengan 0, atau salah satu bernilai 0, itu masih bisa dikatakan sebagai persamaan garis lurus ya. Jadi inti dari bentuk implisit, suku yang mengandung variabel X ataupun Y itu berada di ruas kiri ya. Sementara bentuk eksplisit adalah dalam bentuk Y sama dengan ya. Nah, di sini nanti disajikan dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah gradien dan C nanti pergeseran garis terhadap pusat koordinat ya. Oke, kita mulai dari gradien atau kemiringan garis ya. Perhatikan garis lurus yang diplot di koordinat kartesius ya. Maka yang dimaksud dengan gradien atau seringkali disimbolkan dengan M kecil atau kemiringan garis adalah perbandingan antara selisih ordinat dibagi dengan selisih absis dari dua titik yang dilewati oleh garis. Misalkan di sini titiknya titik A, koordinatnya x1, y1, titik B x2, y2, maka gradiennya adalah dengan kita mencari selisih antara ordinat, berarti ordinat dari titik B yaitu y2 dan ordinat dari titik A yaitu y1. Maka selisihnya yaitu y2 dikurangi y1 nanti dibagi dengan selisih absis dari titik B atau x2 dikurangi absis dari titik A yaitu x1. Jadi delta x-nya adalah x2 dikurangi x1. Jadi gradien atau kemiringan garis didefinisikan sebagai delta y per delta x atau selisih ordinat dibagi selisih absis dari dua titik yang dilewati oleh garis, atau sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, mudah-mudahan dari beberapa contoh ini bisa memahamkan kalian berkenaan dengan gradien dari suatu garis ya. Tentukan gradien dari garis yang melewati titik-titik berikut. Yang pertama titik P min 3,2 dan titik Q 0,3. Jadi kita plot titik P ya min 3,2,
titik Q 0,3, ini adalah garis yang melewati titik P dan titik Q. Kita diminta untuk mendapatkan gradien. Berarti kita cari delta Y dan delta X-nya. M sama dengan delta Y per delta X. Y2 kurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ya. Tentu nanti Q itu sebagai notasi kedua, maka Y2-nya 3 dikurangi 2. Sementara X2-nya 0 dikurangi negatif 3. 3 dikurangi 2, 1. 0 dikurangi negatif 3, 3. Ya, 1/3. Jadi gradien garis yang melewati titik P dan Q adalah 1/3. Positif ya. Nah, coba diamati garisnya, gradiennya positif 1/3. Yang kedua, garis yang lewat titik K 0,0 dan L 2,10 ya. Kita plot titik K 0,0 dan titik L 2,10, kemudian garisnya yang melewati K dan L kita plot, kemudian kita cari gradiennya dengan mencari delta Y dan delta X. Tentu M sama dengan delta Y per delta X, Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. L ini menjadi notasi yang kedua, maka Y2-nya 10, Y1-nya 0, X2-nya 2, X1-nya 0. Jadi 10 dikurangi 0 per 2 dikurangi 0. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi gradien garis yang lewat K dan L sama dengan 5. Positif 5. Sekarang kita coba bandingkan dua garis yang sudah kita dapatkan, yaitu garis yang lewat P dan Q. Ini gradiennya adalah 1/3 dan garis yang lewat K dan L. Sudah kita dapatkan gradiennya adalah 5. Kedua garis ini gradiennya bernilai positif ya. Kalau diamati, ya, kedua garis punya kecondongan arah ke kanan, condong ke arah kanan. Sementara semakin besar nilai M, ya garisnya semakin tajam. Atau semakin M-nya semakin kecil, maka garisnya semakin landai. Jadi untuk gradien M positif, garis condong ke kanan. Jika nilai M makin besar, grafik makin curam, dan sebaliknya jika M makin kecil, grafik makin landai ya. Oke, mudah-mudahan simpulan awal ini bisa dipahami. Kemudian lewat titik M 4,0 dan 0,1 ya. N 0,1, M-nya 4,0, garisnya melewati titik M dan N, maka delta Y delta X bisa kita cari. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Notasi N sebagai notasi yang kedua, berarti 1 dikurangi 0 untuk Y, delta X nya 0 dikurangi 4, min 1/4 ya. Garis berikutnya lewat E dan F. E 0,6, F min 3,3. Kita gambar garisnya, kemudian untuk mendapatkan gradien kita cari delta Y dan delta X nya. F sebagai notasi yang kedua, maka M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, berarti 3 dikurangi negatif 6 per min 3 dikurangi 0 ya. 3 dikurangi negatif 6, 9 dibagi min 3, ya tentunya nilainya min 3. Perhatikan garis yang melewati E dan F dengan gradien negatif 3. Nah, sekarang kita bandingkan grafik yang lewat MN dan EF ya. Yang lewat MN tadi sudah kita cari ya. Kita dapatkan gradiennya adalah min 1/4. Sementara yang lewat titik EF itu gradiennya adalah min 3. Nah, berarti kan dua garis ini gradiennya negatif. Nah, kalau kita amati ya garisnya punya kecenderungan condong ke arah kiri. Sementara kalau kita bandingkan nilai M-nya, karena min 3 dan min 1/4 itu lebih besar min 1/4, nah dia lebih landai. Artinya semakin besar nilai M dalam ukuran negatif ya. Jadi pada M pos negatif, maka kalau M-nya makin besar, garisnya makin landai, semakin kecil, garisnya semakin curam. Nah, ini simpulannya. Untuk gradien M negatif, garis condong ke kiri. Jika nilai M itu makin besar, ya, grafik makin landai, dan sebaliknya jika M makin kecil, grafik makin curam. Untuk M negatif. Nah, jadi semakin besar
nilai M dalam notasi dalam M negatif, dia makin landai, semakin kecil makin curam. Oke, untuk garis yang lewat titik S 5,0 dan 1,0, ini 5,0, T-nya 1,0, kita hubungkan, kita cari M-nya delta Y per delta X, tentu Y-nya 0 dikurangi 0 per 5 dikurangi 0, 0 per 5 sama dengan 0. Ya, gradiennya 0, ya. Garis yang gradiennya 0, ya, dia sejajar dengan sumbu X. Sementara, jadi untuk garis mendatar atau sejajar sumbu X gradiennya 0. Sementara untuk garis yang lewat X sama Y 0,-3 dan 0,5, ya, ini berada di sumbu Y atau nanti juga diperluas sejajar dengan sumbu Y. Kita dapatkan delta X-nya tentu 0 ya, sementara delta Y-nya 5 dikurangi negatif 3, 8 dibagi 0 tak hingga. Jadi gradien untuk garis tegak atau sejajar sumbu Y, M-nya sama dengan tak hingga. Sehingga simpulan kita berkenaan dengan gradien atau kemiringan garis yang nilainya adalah delta Y per delta X, Y2 min Y1 per X2 min X1. Untuk gradien M positif, garis condong ke kanan. Jika M makin besar, grafiknya makin suram. Sebaliknya jika M makin kecil, grafiknya makin landai. Sementara untuk gradien negatif, garis condong ke kiri. Jika M makin besar, grafik makin landai, dan sebaliknya jika M makin kecil, grafik makin curam. Untuk gradien garis mendatar atau sejajar sumbu X, M-nya sama dengan 0. Untuk gradien garis tegak sejajar sumbu Y, M-nya sama dengan tak hingga. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah menyusun persamaan garis. Nah, tentu kita akan amati kembali komponen dari persamaan garis, yaitu gradien. Kemudian C itu adalah pergeseran garis terhadap pusat koordinat, bernilai positif jika arah pergeseran ke atas, bernilai negatif jika arah pergeseran ke bawah. Bentuk umum persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C. Jadi untuk menyusun persamaan garis diperlukan M dan C. M adalah gradien yang sudah kita cari sebelumnya, kita pelajari di sebelumnya. Sementara C adalah pergeseran garis dari pusat koordinat ke arah sumbu Y. Bernilai positif kalau bergeser ke atas, bernilai negatif kalau bergeser ke bawah. Oke. Ada dua garis di sini, Y1 dan Y2. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis dari grafik Y1 dan Y2. Kita mulai dari garis Y1 ya. Maka untuk mendapatkan persamaan garis Y1, kita tentukan dua titik yang dilewati oleh garis. Tentu kita pilih yang nilai koordinatnya bulat ya, biar mudah dalam berhitung. Nah, ini jelas melewati pusat koordinat ya. Nah, nanti ya titik ini misalkan titik A 0,0 ya, karena bulat. Berikutnya, nah ini titik B ya. Titik B 2,5. Persamaan umumnya Y sama dengan MX plus C. Tentu kita mencari gradien terlebih dahulu. M delta Y per delta X ya. Nanti misalkan notasi B ini notasi yang kedua, berarti 5 dikurangi 0 dibagi 2 dikurangi 0 ya. M-nya 5 per 2. Sementara pergeseran garis terhadap pusat koordinat ya jelas tidak bergeser karena dia melewati pusat koordinat. Ini berarti C-nya sama dengan 0. M sudah dapat, yaitu 5 per 2, C nilainya 0, tinggal dimasukkan ke bentuk umum. Y sama dengan MX plus C. M diganti 5 per 2, berarti 5 per 2X plus C, C-nya 0. 5 per 2X plus 0 atau 5 per 2X. Y sama dengan 5 per 2X. Bisa dipahami ya? Oke, jadi kata kuncinya kita tentukan gradien dan pergeseran garis terhadap pusat koordinat. Garis yang kedua, jadi dengan bentuk umum Y sama dengan MX plus C, kita cari gradien. Untuk mendapatkan gradien, kita tentukan dua titik yang dilewati garis. Kita pilih yang koordinatnya bulat, biar mudah ya. Di sini berarti titik 0,3, titik A. Ada lagi yang bulat? Ya, di sini ya. Ya, ini titik B 3,-3.
Maka M-nya sama dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Kita misalkan A ini notasi yang kedua, berarti Y2-nya 3 dikurangi negatif 3, dibagi 0 dikurangi 3. 3 dikurangi negatif 3, 6, 6 dibagi min 3, min 2. Ya. Setelah dapat M-nya, sekarang kita cari C. C adalah pergeseran garis terhadap pusat koordinat. Nah, ini gesernya garis ke atas ya. Sejauh berapa satuan? 3 satuan. Berarti C-nya plus 3 atau C-nya sama dengan 3. M sudah ada, C sudah ada, masukkan Y sama dengan MX plus C, maka persamaan garisnya sudah bisa didapat. Y sama dengan M-nya min 2X, C-nya 3 plus 3. Oke, very easy ya. Nah, sekarang kalau persamaan garisnya diketahui melewati dua titik A dan B ini ya. Kemudian nanti dilewati titik C dan D. Yang ketiga diketahui gradien. Begitu juga yang nomor 4. Oke, mulai dari nomor 1. Oke, kalau diketahui dua titik tentu gradiennya bisa dicari. Dari berbentuk umum Y sama dengan MX plus C, maka M sama dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Misalkan notasi B ini untuk notasi yang kedua ya. Berarti nanti min 3 dikurangi 0 untuk Y2 dikurangi Y1-nya. X-nya berarti 9 dikurangi negatif 3. Min 3 per 12 berarti min 1 per 4. Nah, kalau sudah dapat M, maka kita masukkan ke persamaan umum. M-nya diganti min 1/4. Berarti nanti Y sama dengan min 1/4 X plus C. Nah, berarti kita perlu menentukan nilai C. Dari mana nilai C? Dari titik yang dilewati garis. Nah, karena garis lewat titik A dan B, pilih salah satu. Misalkan titik A min 3,0, ini nanti kita substitusikan ke persamaan karena dia dilewati oleh garis. Nah, nanti X diganti min 3, Y diganti 0. Berarti 0 sama dengan min 1/4 dikali min 3 plus C. 3/4 ya ini. C berarti min 3/4. Oke, M sudah dapat, C sudah dapat, masukkan ke perumusan, berarti Y sama dengan min 1/4 X min 3/4 ya. Very easy ya. Dengan cara yang sama, titik C dan D kita cari gradiennya terlebih dahulu, Y2 min Y1, X2 min X1. D misalkan notasi yang kedua, maka Y2 dikurangi Y1, 10 dikurangi negatif 2 per min 6 dikurangi 2. 10 ditambah 2, 12. 12 dibagi min 8, berarti min 3/2. Sekarang M-nya kita masukkan ke persamaan menjadi Y sama dengan min 3/2X plus C. Nah, kita perlu mencari C, sama dengan nomor 1, pilih titik yang dilewati. Bisa C, bisa D. Misalkan titik C 2,-2. Kita substitusi ke persamaan. Ya, Y-nya diganti dengan min 2, X-nya diganti dengan 2. Maka min 2 sama dengan min 3/2 kali 2 ditambah C. Ini kita coret, dapatnya min 3. Pindah ke ruas kiri, min 2 tambah 3. Berarti 1 ya C-nya. Oke, M sudah dapat, C sudah dapat, maka tinggal dimasukkan ke persamaan. Y sama dengan min 3/2X plus 1 ya. Lanjut ke nomor 3. Nah, sekarang nomor 3 cukup mudah ya, karena M-nya sudah dapat, yaitu M-nya sama dengan 2. Berarti nanti sudah langsung bisa kita dapatkan bentuk umumnya. Y sama dengan 2X plus C. Nah, tugas kita tinggal mencari nilai C dari titik yang dilewati, yaitu titik G ini. 3,4 ini kita substitusi ke persamaan. X-nya diganti berapa? Ya, 3, Y-nya diganti 4. 4 sama dengan 2 dikali 3 plus C. 2 kali 3, 6, pindah ruas. 4 dikurangi 6. C-nya sama dengan min 2. Maka persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C, M-nya 2, C-nya min 2. Y sama dengan 2X min 2. Oke, nomor 4 sama ya. M-nya sudah dapat, berarti nanti M-nya sudah kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan min 3/4X plus C. C diperoleh dari titik M yang dilewati oleh garis, kita substitusi. X diganti 0, Y-nya diganti min 3. Min 3 sama dengan min 3/4 kali 0 plus C. Berarti C-nya sama dengan min 3. Persamaannya Y sama dengan min 3/4X min 3 ya. Kita lanjut hubungan dua garis lurus ya. Yang pertama adalah hubungan dua garis saling sejajar. Kalau kita amati garis biru M, misalkan gradiennya M1,
garis merah gradiennya M2. Kalau sejajar berarti tidak pernah berpotongan. Kalau kita amati dari garis, ya berarti kemiringannya sama ya, atau gradiennya sama. Jadi syarat dua garis saling sejajar M1 sama dengan M2. Bagaimana kalau dua garis saling tegak lurus? Nah, misalkan garis merah ini M1, garis biru M2, nanti perkalian dari kedua gradien bernilai min 1. Sehingga kalau salah satu gradien dicari ya min dari kebalikan gradien berikutnya. Atau M1 sama dengan min 1 per M2. Atau M2 nanti sama dengan min 1 per M1. Nah, kita coba aplikasikan. Kita diminta menentukan gradien ya, nanti agar cukup cepat sebelum kita gunakan di hubungan dua garis ya. Bentuk nomor 1 sampai nomor 3 diamati semua disajikan dalam bentuk eksplisit, nomor 4 sampai 6 implisit ya. Nah, kita mulai dari nomor 1, persamaan umum Y sama dengan MX plus C, berarti gradien dari bentuk eksplisit ya, berarti koefisien dari variabel X ya, berarti M-nya sama dengan 3. Nomor 2 berarti koefisien dari X 3/4, berarti gradiennya 3/4. Sementara yang ketiga ini bentuknya Y sama dengan MX, koefisien dari X min 1/3, berarti gradiennya min 1/3. Sementara nomor 4 bentuknya adalah implisit, bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya telah kita pelajari di sebelumnya adalah min koefisien dari X per koefisien dari Y, min A per B. Nah, berarti ini gradiennya adalah min koefisien dari X, berarti min 1 per min 1, berarti M-nya sama dengan 1. Sementara nomor 5, gradiennya adalah min koefisien dari X, berarti min 2 dibagi min 1, sama dengan 2 ya. Terakhir, min koefisien dari X, berarti min 2 per 5. Oke, mudah-mudahan bisa cepat untuk bisa mendapatkan gradien baik disajikan dalam bentuk eksplisit maupun implisit ya. Nah, sekarang kita diminta menentukan persamaan garis berikut. Yang pertama, garis melewati titik A min 2,5 dan sejajar garis Y sama dengan 3X min 5. Ingat, dua garis saling sejajar berarti gradiennya sama. Berarti kita cari gradien dari garis Y sama dengan 3X min 5 terlebih dahulu. Tentu dengan mudah kita dapatkan gradien adalah koefisien dari X, berarti M-nya sama dengan 3. Berarti gradien dari garis yang lewat titik A min 2,5 juga sama dengan 3. Seperti cara sebelumnya untuk menyusun garis, berarti kalau M-nya sama dengan 3, tentu garisnya Y sama dengan 3X plus C. C didapat dari ya titik A yang dilewati garis tersebut. Berarti titik A min 2,5 ini kita substitusikan ke persamaan di atas ini. Berarti X diganti min 2, Y diganti 5. 5 sama dengan 3 dikali min 2 plus C, berarti C-nya sama dengan 11. Persamaan garisnya Y sama dengan 3X plus 11 ya. Oke, sekarang yang 2, persamaan garis yang lewat titik Q 3,5 dan sejajar dengan garis min 2X plus 5Y min 10 sama dengan 0. Nah, tentu sekarang garisnya disajikan dalam bentuk implisit. Nah, maka M-nya adalah minus koefisien dari X dibagi koefisien Y. Berarti kita dapatkan minus min 2/5 atau 2/5. Sehingga karena gradiennya sudah dapat, maka persamaan garis yang lewat titik Q 3,5 itu persamaannya Y sama dengan 2/5X plus C. C didapat dari titik Q yang dilewati oleh garis ya. Nanti X kita ganti dengan 3, Y-nya diganti dengan 5. 5 sama dengan 2/5 kali 3 plus C. Ini berarti 6/5, kita pindah ke sini, berarti 5 dikurangi 6/5 ya. Berarti 3 4/5 C-nya ya. Sehingga persamaannya jadi Y sama dengan 2/5X plus 3 4/5. Oke. Sekarang kalau saling tegak lurus, nomor 1, persamaan garis lewat titik P 0,3 tegak lurus garis G sama dengan min 1/3X plus 2. Nah, kita cari dulu gradien dari garis G. Nah, disajikan dalam bentuk eksplisit. Nah, berarti M-nya koefisien dari X sama dengan min 1/3.
Karena saling tegak lurus, berarti perkalian gradien dari garis yang lewat titik T dengan garis titik P dengan garis G, itu perkalian gradiennya bernilai min 1, atau gradien yang lewat titik P itu nilainya min 1/M1. Nah, berarti min 1 per min 1/3. Nah, tentu nilainya sama dengan 3 ya. Sehingga nanti secara umum persamaan dari garis yang lewat titik P itu Y sama dengan 3X plus C. Lewat titik P 0,3 kita bisa dapatkan nilai C. Disubstitusi ya. X diganti dengan 0, Y diganti 3. 3 sama dengan 3 kali 0 plus C, C-nya sama dengan 3. Maka persamaan garis yang lewat titik P dan tegak lurus garis G adalah Y sama dengan 3X plus 3. Oke, sekarang kalau garis L-nya itu disajikan dalam bentuk implisit. Jadi persamaan garis lewat titik T tegak lurus dengan garis L. Kita cari gradien garis L terlebih dahulu ya. Karena bentuknya adalah implisit, berarti M-nya min koefisien dari X plus per koefisien Y. Jadi min 2 per 3. Untuk mendapatkan gradien dari garis yang lewat titik T karena saling tegak lurus, maka M-nya min 1/M1. Berarti dibalik diminkan. 3/2 ya. Maka garis dari garis yang lewat titik T, Y sama dengan 3/2X plus C. Nah, karena lewat titik T, maka T nanti kita substitusi. X diganti 7, Y diganti 2. 2 sama dengan 3/2 kali 7 plus C. 21/2 ya, 10,5. Berarti min 8,5 C-nya. Di persamaan garis yang lewat titik T 7,2 tegak lurus dengan garis L adalah Y sama dengan 3/2X min 8,5 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami hubungan dua garis saling sejajar dan saling tegak lurus. Sekarang bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus? Nah, ini. Pahami beberapa langkah-langkah yang disajikan ya. Jadi langkah-langkah menggambar grafik garis lurus dari persamaan garis lurus yang diberikan. Yang pertama nanti tentukan dua titik sembarang dengan cara memilih nilai absis. Memilih ya, berarti kita yang memilih nilai absis atau X, kemudian kita substitusikan ke persamaan untuk mendapatkan nilai Y atau nilai ordinat, sehingga titiknya didapat dua titik nanti ya. Atau sebaliknya, kita bisa memilih nilai Y atau ordinatnya, kemudian disubstitusikan ke persamaan untuk mendapatkan nilai absis atau X, sehingga dua titik itu nanti didapat, yaitu X, Y. Kalau grafiknya berupa sketsa, nanti disarankan titik yang dipilih adalah yang merupakan perpotongan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Maka nanti kalau memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, X-nya dicari. Kalau memotong sumbu Y, X-nya 0, Y-nya dicari. Ya. Setelah itu dua titik tersebut diplot pada koordinat kartesius dan dihubungkan, maka garis lurus akan kita dapatkan. Ya. Oke, ini untuk memantapkan. Ada 5 persamaan garis, kita diminta untuk menggambarkan. Di sini kita menggambarkan pada koordinat kartesius yang proporsional ya, skalanya proporsional, jadi bukan sketsa ya. Oke, Y sama dengan 2X min 3. Berarti nanti kita akan pilih dua titik sembarang ya, karena sembarang misalkan X-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke Y sama dengan 2X min 3. Y sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 3, maka Y-nya min 3, titiknya ketemu 0, min 3, misalkan titik A. Titik yang kedua, misalkan X dipilih sama dengan 3. Berarti X bisa dipilih yang lain juga ya. Oke, berarti setelah itu disubstitusi, 2 kali 3 dikurangi 3, nilainya 3. Maka didapat titik yang kedua 3,3, misalkan titik B. Kemudian kita plot. Titik A 0, min 3, titik B 3,3. Maka akan kita dapat garis Y sama dengan 2X min 3. Berikutnya, ini nomor 1 tadi gradiennya positif ya, 2. Yang nomor 2 ini gradiennya sepertiga. Tadi condong kemana tadi? Condong ke kanan ya. Sekarang kita pastikan nanti juga condong ke kanan. Nah, tapi mestinya makin landai ya. Oke. Kita pilih misalkan dua titik sembarang itu X-nya 0, maka Y sama dengan sepertiga kali 0 dikurangi 2, Y-nya min 2, didapat titiknya 0, min 2. Misalkan titik A, kemudian X sama dengan 9. Kenapa 9?
ya, biar nanti kita dapat nilai bulat ya, 9 dibagi 3. Sepertiga kali 9, 3 dikurangi 2 nilainya 1, maka titiknya 9,1, ini sebagai titik B. Kita plot titik A 0,-2, titik B 9,1 ya. Kita gambar condong ke kanan dan lebih landai dibandingkan dengan garis pada nomor 1. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami sambil mengingat karakteristik dari perbedaan gradien ya. Yang ketiga, Y sama dengan -3/4. Nah, ini gradiennya negatif ya, berarti nanti harus garis yang kita plot condong ke kiri. Pilih 2 titik sembarang, X misalkan sama dengan 0 untuk titik yang pertama, berarti -3/4 kali 0 dikurangi 3, Y-nya -3. Ya, titik A 0,-3. Kemudian titik yang kedua misalkan kita pilih 4, kenapa 4? Ya, biar bulat ya, -3/4 kali 4 dapat -3 dikurangi 3 -6. Maka titik yang kedua 4,-6 misalkan titik B. Kita plot titik A 0,-3, titik B 4,-6, kita gambar garisnya. Oke, betul ya. Karena gradiennya -3/4, maka dia condong ke kiri ya. Kita lanjut untuk X sama dengan -3 ya. 2 titik sembarangnya misalkan Y sama dengan 0. Karena di persamaan ini tidak mengandung variabel Y, berarti berapapun nilai Y ya X-nya sama dengan -3. Sehingga titiknya -3,0 merupakan titik A. Titik yang kedua misalkan Y sama dengan 4, sekali lagi karena persamaan tidak mengandung variabel Y, berarti X-nya ya tetap -3. Berarti -3,4 titik B. Kita plot -3,0 dan -3,4. Nah, garisnya ya sejajar dengan sumbu Y ya. Oke, terakhir, nah ini disajikan dalam bentuk implisit ya, 2X plus 5Y sama dengan -10. Misalkan 2 titik sembarang itu X-nya 0, 5Y, 2 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 10, tentu Y sama dengan 2 ya. Titiknya 0,2, misalkan ini titik A. Yang kedua misalkan kita pilih Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti 2X plus 5 kali 0 sama dengan 10. 2X sama dengan 10 dan X sama dengan 5. Titik yang kedua 5,0 sebagai titik B. Tentu berarti titik A itu titik potong terhadap sumbu Y, sementara titik B titik potong terhadap sumbu X ya, 5,0. Kita gambar ya, kita peroleh grafik dari 2X plus 5Y sama dengan 10. Ingat, condong ke kiri. Ini kalau kita cari gradiennya secara implisit berarti M negatif koefisien X berarti -2/5. Nah, betul ya, gradiennya -2/5, grafik condong ke kiri. Oke ya, itu tadi serangkaian dari materi persamaan garis lurus yang disajikan mulai awal hingga akhir dengan cukup ringkas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.